Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal hukum S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Baiklah, langsung saja. Baiklah teman-teman, langsung saja soal nomor 119. Seorang perempuan umur 27 tahun, P2A0, nifas 3 hari datang ke tempat praktik mandiri bidan dengan keluhan nyeri pada puting susu, hasil anamnesis ASI belum keluar, bayi tidak mau menyusu, riwayat persalinan normal tanpa penyulit, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, puting susu terbenam, payudara teraba keras, tinggi fundus uteri, 2 jari di bawah pusat, lokea berwarna merah hitaman. Apa masalah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Mastitis, B. Inverted nipple, C. Bendungan ASI, D. Abses payudara, E. Infeksi mami. Baiklah, jawaban soal 119. Jawabannya B. Inverted nipple. Pembahasannya yang pertama, mastitis tidak tepat, tidak ada tanda dan gejala yang menunjukkan adanya infeksi payudara. Yang kedua, bendungan ASI kurang tepat, tidak menunjukkan tanda yang spesifik ke bendungan ASI. Yang ketiga, abses payudara tidak tepat, tidak ada tanda dan gejala yang menunjukkan abses pada payudara. Yang keempat, inverted nipple tepat, keluhan pada puting dan puting tampak tenggelam. Yang kelima, infeksi mame tidak tepat, tidak ada tanda dan gejala yang menunjukkan terjadinya infeksi mame. Jadi jawabannya B, inverted nipple. Baiklah, kita lanjut soal selanjutnya, soal nomor 120. Seorang perempuan umur 22 tahun, P1A0, nifas 6 minggu, datang ke tempat praktik mandiri bidan dengan keluhan merasa sedih, hasil anamnesis tidak mampu mengurus bayi, tertekan dengan peran menjadi seorang ibu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, ASI positif, tinggi fundus uteri pertengahan pusat sintesis, lokea sanguinolenta. Apa penata laksanaan awal yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Konsultasi dengan psikiater, B. Konseling tentang perawatan bayi, C. Penyuluhan tentang asupan gizi yang baik, D. Libatkan keluarga terdekat dalam perawatan bayi, E. Anjurkan ibu untuk berbagi tugas dalam pekerjaan rumah. Baiklah, jawaban soal 120 adalah D. Libatkan keluarga terdekat dalam perawatan bayi. Yang dimana pembahasannya yang pertama atau A. Konsultasi dengan psikiater tidak tepat, gangguan psikologis ibu tersebut masih bisa ditangani oleh support keluarga terdekat. Yang kedua atau yang B, konseling tentang perawatan bayi kurang tepat, hal tersebut dapat dilakukan setelah adanya dukungan dari keluarga terdekat. Yang ketiga atau yang C, penyuluhan tentang asupan gizi yang baik tidak tepat, tidak ada keluhan terkait masalah asupan nutrisi. Yang keempat atau yang D, libatkan keluarga terdekat dalam perawatan bayi tepat, keluarga memiliki peran penting terhadap dukungan psikologis ibu selama masa nifas. Yang kelima atau yang E, anjurkan ibu untuk berbagi tugas dalam pekerjaan rumah kurang tepat. Hal tersebut dapat dilakukan setelah adanya keterlibatan keluarga. Baiklah, jadi jawaban soal 120 adalah D, libatkan keluarga terdekat dalam perawatan bayi. Baiklah teman-teman, selanjutnya soal 121. Seorang perempuan umur 22 tahun datang ke tempat praktik mandiri bidan untuk memeriksakan dirinya. Hasil anamnesis telah menikah 3 tahun dan rutin melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, balotmen positif, hasil pemeriksaan penunjang HCG urin positif. Apakah fokus asuhan yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Deteksi dini kelainan letak. B. Memastikan kehamilan ibu. C. Membangun hubungan yang baik.
D. Pencegahan emersis gravidarum. E. Adaptasi penerimaan kehamilan. Baiklah, jawaban soal 121 adalah B. Memastikan kehamilan ibu. Pembahasannya K1 atau kunjungan 1 adalah kunjungan pertama ibu hamil pada masa kehamilan ke pelayanan kesehatan. Pemeriksaan pertama kehamilan diharapkan dapat menetapkan data dasar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim dan kesehatan ibu sampai persalinan. Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: anamnesa, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan khusus obstetri, penilaian resiko kehamilan, menentukan taksiran berat badan janin, pemberian imunisasi TT1, KIE pada ibu hamil, penilaian status gizi, dan pemeriksaan laboratorium. Jadi, jawaban soal 121 adalah B. Memastikan kehamilan ibu. Baiklah teman-teman, kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 122, seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0, nifas 7 hari, datang ke Polindes dengan keluhan pusing. Hasil anamnesis, keluarga membatasi makanan tertentu dengan alasan budaya pantangan selama masa nifas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/80, nadi 84 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, ASI positif, tinggi fundus uteri, pertengahan pusat simfisis, lokea berwarna kuning kecoklatan. Apakah fokus asuhan bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berikan obat dan vitamin. B. Anjurkan ibu untuk istirahat. C. Pemberian konseling gizi masa nifas. D. Libatkan kader untuk kegiatan penyuluhan. E. Lakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat. Baiklah teman-teman, jawaban soal 122 adalah C. Pemberian konseling gizi masa nifas. Pembahasannya yang pertama atau yang A, berikan obat dan vitamin kurang tepat. Asupan makanan yang baik merupakan hal yang dibutuhkan ibu pada kasus tersebut. Yang kedua atau yang B, anjurkan ibu untuk istirahat tidak tepat. Permasalahan ibu yang perlu diperbaiki terkait asupan nutrisi. Yang C, pemberian konseling gizi masa nifas tepat. Perlu adanya pemahaman terhadap ibu dan keluarga terkait asupan nutrisi yang baik dan tidak adanya pantangan makanan selama masa nifas. Yang keempat atau yang ke D, libatkan kader untuk kegiatan penyuluhan kurang tepat. Kader dilibatkan untuk pemantauan selanjutnya. Yang kelima atau yang ke E, lakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat kurang tepat. Dilakukan setelah memberikan konseling pada keluarga terdekat pasien. Jadi jawaban soal nomor 122 yang tepat adalah C, pemberian konseling gizi masa nifas. Baiklah teman-teman, soal selanjutnya soal nomor 123, seorang perempuan umur 22 tahun P1A0, nifas 6 minggu, datang ke tempat praktik mandiri bidan dengan keluhan merasa sedih. Hasil anamnesis tidak mampu mengurus bayi, tertekan dengan peran menjadi seorang ibu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, ASI positif, tinggi fundus uteri, pertengahan pusat simfisis, lokea sanguinolenta. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Psikosis. B. Postpartum blues. C. Duka cita dan kehilangan. D. Depresi postpartum berat. E. Stres pasca persalinan traumatik. Baiklah, jawaban soal nomor 123 adalah D. Depresi postpartum berat, yang dimana pembahasannya yang pertama atau yang A, psikosis tidak tepat. Psikosis pada masa nifas tidak terlalu berhubungan dengan faktor stres, lebih terkait pada perubahan biokimia. Yang kedua atau yang B, postpartum blues kurang tepat. Perubahan psikologis ibu yang terjadi pada hari ketiga sampai hari kelima postpartum, tetapi kadang dapat juga berlangsung seminggu atau lebih. Yang ketiga atau yang C, duka cita dan kehilangan tidak tepat. Ibu tidak kehilangan yang diakibatkan oleh kematian bayi. Yang keempat atau yang D, depresi postpartum berat tepat. Terdapat beberapa sindrom depresi postpartum yang berkelanjutan pada 6 minggu kemudian. Yang kelima atau yang E, stres pasca persalinan traumatik tidak tepat. Asuhan yang tidak optimal dan ketidaknyamanan atau penyulit pada masa postpartum. Jadi jawaban soal nomor 123 adalah D, depresi postpartum berat.
Baiklah, soal selanjutnya soal nomor 124, seorang perempuan umur 28 tahun P2A0 nifas 2 minggu datang ke tempat praktik mandiri bidan ingin berkonsultasi hasil anamnesis merasa bingung dengan perilaku anak pertama yang berumur 4 tahun yang sering cemburu jika ibu sedang menggendong adik bayi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, ASI positif, tinggi fundus uteri tidak teraba, lokea berwarna kuning kecoklatan. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tetap fokus mengurus bayi. B. Melakukan pemisahan tempat tidur. C. Melibatkan anak pertama dalam hal-hal kecil perawatan bayi. D. Menitipkan anak pertama ke tempat neneknya dalam beberapa hari. E. Meminta bantuan keluarga untuk mempersiapkan perlengkapan anak pertama. Baiklah teman-teman, jawaban soal nomor 124 adalah C. Melibatkan anak pertama dalam hal-hal kecil perawatan bayi, yang dimana pembahasannya yang pertama atau yang A, tetap fokus mengurus bayi tidak tepat, anak akan merasa terabaikan kasih sayang orang tuanya. Yang kedua atau yang B, melakukan pemisahan tempat tidur tidak tepat, anak akan merasa tersisihkan dengan kehadiran adik baru. Yang ketiga atau yang C, melibatkan anak pertama dalam hal-hal kecil perawatan bayi tepat, anak merasa memiliki peran penting dan merasa dihargai. Yang keempat atau yang D, menitipkan anak pertama ke tempat neneknya dalam beberapa hari tidak tepat, menjauhkan bonding dengan anak. Yang kelima atau yang E, meminta bantuan keluarga untuk mempersiapkan perlengkapan anak pertama kurang tepat, harus dapat membagi waktu satu sama lain dengan anak. Jadi jawaban soal 124 yang tepat adalah C, melibatkan anak pertama dalam hal-hal kecil perawatan bayi. Baiklah teman-teman, soal selanjutnya soal nomor 125, seorang perempuan umur 20 tahun datang ke tempat praktik mandiri bidan dengan keluhan keputihan sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis keluhan disertai gatal dan panas pada alat kelamin, pernah berganti-ganti pasangan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, leukorea berwarna kuning, kehijauan, kental dan berbau, dinding vagina tampak kemerahan. Apakah penyebab yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Candida albicans, B. Bacterial vaginosis, C. Trichomonosis vaginalis, D. Human papilloma virus, E. Human immunodeficiency virus. Baiklah, jawaban soal nomor 125 adalah C. Trichomonas vaginalis, yang dimana pembahasannya parasit Trichomonas vaginalis salah satu penyebab penyakit menular seksual yang diakibatkan bergonta-ganti pasangan seksual ditandai adanya keputihan berwarna kuning kehijauan, gatal disertai kemerahan, dan nyeri saat berhubungan seksual dan buang air kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Trichomonas vaginalis. Baiklah teman-teman, soal selanjutnya soal nomor 126, seorang remaja perempuan umur 12 tahun datang ke Poskesdes dengan keluhan kulit mudah berjerawat. Hasil anamnesis payudara dan pinggul membesar sehingga merasa malu dan tidak nyaman. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. Apakah tanda perkembangan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pubertas, B. Pubertas dini, C. Pubertas prekok, D. Ciri kelamin primer, E. Ciri kelamin sekunder. Baiklah teman-teman, jawaban soal nomor 126 adalah E. Ciri kelamin sekunder, yang dimana pembahasannya ciri kelamin sekunder pada remaja perempuan terdiri dari kulit mudah berjerawat, payudara dan pinggul mulai membesar, sehingga seringkali remaja merasa malu dan tidak nyaman. Jadi jawaban nomor 126 yang tepat adalah E. Ciri kelamin sekunder.